Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Haranto Channel. Kali ini saya mau belajar memendekin baju gamis dari pinggang. Dan motif baju gamis ini berwarna biru di bagian badan depan, dan di belakang ini tidak ada warna birunya ya teman-teman. Seperti ini, dan ini yang punya baju mau dari pinggang sebenarnya dipotong dari bawah juga bisa ya teman-teman, karena ini maunya dari pinggang. Kalau dibuang dari pinggang yang warna biru ini bisa hilang, karena kata yang punya ini tidak apa-apa kalau dipotong dari pinggang. Oke, kata saya tidak masalah kalau kalian mau seperti ini. Jadi saya ngikutin aja perintah yang punya baju ini. Dan di bagian pinggang ini sudah dikasih tanda kapur, dan saya memotongnya dari tengah, dan dari pinggang ini saya potong keliling terus dan terus menerus kelilingnya. Oke, seperti ini. Dan sudah saya potong di bagian pinggang ini, lalu saya rapiin di bagian badan depan, dan saya rapiin dari bahu. Ini yang bagian bawah sudah lepas ya teman-teman, seperti ini. Dan ini di bagian bahunya saya rapiin. Saya memikirkan dari bahu, terutama itu dari bahu, agar waktu dipakai kalau sudah jadi kelihatan nyaman ya teman-teman, seperti ini. Jadi kita kalau mau mendekin dari pinggang harus diperhatiin di bagian depan dan di bahu. Kalau di bagian bawah ini nggak sama juga tidak apa-apa ya teman-teman, jadi harus seperti ini. Sudah rapi di bagian bahunya, lalu saya kasih tanda kapur di bagian bawah ini. Saya rapiin, karena ini kalau dipotong ke atas lagi juga kurang bagus, jadi saya ambilkan di bagian bawah itu saja ya teman-teman. Jadi ini di bagian depan ada labelnya ya. Labelnya ini berbentuk besi ya teman-teman, jadi kalau ini dibuang jadi sayang, jadi saya biarkan saja. Jadi saya kasih akal seperti ini, dan di bagian ujung ini saya biarkan saja karena di bagian samping ini agak menggelombang hasilnya ya teman-teman. Dan sudah saya garis, lalu saya potong seperti ini, agar ini waktu dipasang dan di bagian bawahnya juga kelihatan rata. Hasil jahitannya juga bisa rapi ya teman-teman. Kalau jahitannya ini tidak dirapiin asal langsung dipasang, otomatis jahitannya menggelombang ya teman-teman. Lalu yang di bagian bawah ini tidak kena gunting karena ini lumayan benjol, lalu saya potong seperti ini. Karena di bagian pinggang ini ada jahitan dempulnya, lalu saya gunting seperti ini, dan terus saya potong seperti ini. Oke teman-teman, kalau kalian suka dengan video saya, kalian jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya teman-teman, agar aku semakin bersemangat lagi membuat video terbarunya ya teman-teman. Jika kalian ini suka dengan cara-cara saya, share agar teman-teman kalian juga tahu ya teman-teman, seperti ini ya cara belajarnya, dan lumayan simpel, dan semoga ini bermanfaat. Dan di bagian ini saya potong benjolannya. Kalau ini saya potong pas sambungan, jadi kependekan nggak bisa disambung karena ada besinya. Jadi saya menghindari dari yang bahaya ya teman-teman. Kalau ini dipotong, kalau dipakai jahit akan patah juga jarumnya ya teman-teman. Jadi pemborosan namanya. Dan di bagian bawah ini saya rapiin, dan udah saya rapiin, lalu saya kasih tanda juga ya teman-teman nanti di bagian atasnya. Ini dirapiin dulu panjangnya, jadi saya merapikannya di bagian bawahnya, jangan dari atas ya teman-teman. Kalau kita potong dari bawah sangat simpel sekali teman-teman, ini maunya dari pinggang. Kalau pengen rapi yang dari bawah saja, kita ngerapiinnya seperti ini. Kalau kita rapiin dari atas, yang dari bawah hasilnya pendek panjang ya teman-teman. Memang seperti gitu, harus kita rapiin dari bawah. Ini sudah saya dirapiin di bagian bawah, lalu saya potong di bagian atas di pinggang tadi itu ya teman-teman. Ini sudah rapi yang saya rapiin. Seperti ini cara ngerapiinnya ya teman-teman. Jangan sampai tinggi sebelah. Kalau tinggi sebelah kan nggak nyaman dipakai, kasihan yang punya baju. Nah ini dia di bagian atas pinggang ini panjangnya tidak sama, karena ini maunya dipotong di bagian tengah ini, jadi motif birunya akan hilang. Kata si yang punya ini tidak apa-apa kalau ini dipotong, jadi biarkan saja. Yang penting dari bawah kelihatannya rapi,
dan tidak tinggi, dan di bawah tuh di bagian bawah itu tidak terlalu pendek, jadi seimbang. Jadi ini maunya dipotong dari pinggang sini, karena di bagian tengah ini birunya juga sedikit, jadi mau distabilkan seperti ini kira-kira ya teman-teman. Ini cara pasangnya juga dikerut-kerut ya teman-teman, jadi saya nanti balikinnya dikerut lagi seperti semula. Dan ini di bagian tali pinggangnya untuk video di selanjutnya ya teman-teman, tonton aja. Kali ini saya membuat tali untuk di bagian pinggang. Ini yang dibuat tali lebihan bahan yang memotong di bagian pinggang, dan ini sisanya bisa kita manfaatin untuk tali. Kenapa ini dibuatkan tali? Karena di bagian bajunya longgar, kalau ada talinya untuk kombinasi agar kelihatan elegan. Dan ini cara menjahitnya di bagian tali ya teman-teman, seperti ini karena warnanya beda karena dari sisa bahannya juga ya teman-teman. Dan ini cara membuatnya sangat simpel sekali, dan semoga ini bermanfaat buat kalian semua. Ayo kita belajar sama-sama yang pengen punya baju daster yang dipotong di bagian bawah dan mau dikasih tali seperti ini cara membuatnya. Dan ini saya memakai ukuran 2 cm seperti ini, lalu saya jahit. Kalau kalian tidak bisa kira-kira seperti ini, kalian pakai penggaris saja supaya lurus, karena ini sudah terbiasa ya teman-teman, karena saya menggunakan patokan sepatu mesin ini. Lalu di ujungnya saya lengkungin seperti itu ya teman-teman, dan ini juga sama seperti tadi, hasilnya sekitaran 2 cm juga ya teman-teman. Terus jahit yang lurus seperti ini, lurus terus jahitannya seperti ini ya teman-teman. Nah, agak runcing juga di ujungnya ya teman-teman agar kelihatan manis. Kalau kalian suka dibikin kotak ujungnya juga sama ya teman-teman. Lalu tepian ini kita gunting seperti ini ya teman-teman agar kelihatan rapi juga ya teman-teman. Karena baju daster ini awalnya kan enggak pakai tali, jadi kelihatannya kurang gimana gitu. Lalu yang punya baju ini pengennya pakai tali, dan untungnya bahan ini ada sisanya juga ya teman-teman, jadi lumayan lah untuk tali. Dan ini saya balikinnya pakai lidi ya teman-teman. Lidi ini terbuat dari sepeda motor ya teman-teman. Ini lidiknya ya, ini karena lumayan kaku, jadi keras, jadi mudah untuk membantu kita bekerja ya teman-teman, seperti ini. Ini cara membalikannya, karena bahannya ini agak lembut jadi agak susah caranya ya teman-teman, tapi kelihatannya nggak susah juga ya teman-teman, jadi gampang seperti ini cara nariknya ya teman. Jadi kalau udah nyampe di ujung lalu kita sambil rapiin seperti ini. Kalau tidak dirapiin kan juga kurang bagus ya teman-teman. Kalau ini udah dibalik semua, nanti saya setrika, tonton aja videonya ya teman-teman. Ini hasilnya kalau sudah dibalik ya teman-teman. Lalu saya pindah ke sebelahnya ini ya teman-teman. Cara membalikannya sama juga seperti tadi. Ini caranya cukup simpel sekali. Bagian teman-teman semua kalau pengen punya baju yang ada talinya, kalau kepanjangan bisa dipotong, dibuat tali seperti ini ya teman-teman, jadi kelihatan bagus dan istimewa lah pokoknya gitu teman-teman. Dan di bagian ujung ini kita rapiin seperti ini, lalu saya setrika. Kalau ini tidak disetrika jadi kelihatannya melembung ya teman-teman, jadi kayak bakpao kelihatannya. Jadi kalau disetrika kelihatan rapi. Karena ini bahannya lemes, jadi nggak perlu pakai air. Kalau bahannya bahan chiffon, kalian wajib pakai air ya teman-teman, karena ini bahan katun lembut ya teman-teman. Bahan daster pasti kalian tahu motif bahan yang lembut ini ya teman-teman. Kalau bahan chiffon, bahan satin harus pakai air agar kelihatannya rapi. Kalau bahan katun ini kena setrika sedikit langsung layu ya teman-teman, seperti ini. Ini caranya kalau mau bikin tali, cara nyetrika ini ada 2 triknya ya teman-teman. Kalau ini dari tepi kita setrika seperti ini. Seperti ini agak kelihatan susah ya teman-teman. Jadi kita setrika 2 kali seperti ini. Karena kenapa tadi saya setrika seperti itu? Karena di bagian sambungan saya jahit dari tengah itu biar ada di paling tepi ya teman-teman. Kalau bahan satin boleh kita pakai cara seperti ini.
Ini lumayan agak lama ya teman-teman cara buatnya seperti ini, jadi kita harus setrika seperti ini, hati-hati seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, jika kalian suka dengan video saya, jangan lupa kalian dukung saya, subscribe channel saya, like dan share agar teman-teman kalian juga tahu ya teman-teman apa yang kalian tahu. Dan ini di setrika yang kayak tadi itu enggak seperti ini teman-teman, ini disetrika seperti ini teman, langsung saya rapiin dari tepi, ini langsung jadi ya teman-teman seperti ini. Sangat mudah sekali kan cara membuat talinya, jadi kalian nggak perlu sayang-sayang kalau ada gamis kepanjangan, jadi sisa bahannya sangat cocok untuk digunakan, tergantung gamisnya juga ya teman-teman, ada yang bisa dibuat ada yang enggak bisa ya teman-teman, karena ini bajunya berkerut-kerut di pinggang teman, kalau tidak berkerut-kerut tidak cukup untuk tali ya teman-teman. Jadi kalian harus diperhatiin kalau bajunya berkerut-kerut bisa dibuat tali, karena yang tidak berkerut-kerut tidak bisa ya teman-teman, jadi kependekan. Seperti ini hasilnya ya teman-teman, semoga ini bermanfaat buat kalian semua ya teman-teman. Caranya ini sangat simpel sekali. Kali ini saya mau memasang pita atau tali pinggang di baju gamis ya teman-teman. Dan caranya sangat simpel sekali. Di video sebelumnya sudah ada cara memotong pinggang dan membuat tali pita ini ya teman-teman. Dan sekarang saya lanjut cara memasang talinya ke pinggang. Dan ini di bagian tepi ini di kampunya saya sudah buka yang ada jahitannya, dan cara memasangnya seperti ini ya teman-teman. Ini saya lengketin menggunakan jarum pentul seperti ini agar mudah cara memasangnya. Dan setelah itu saya jahit seperti ini ya teman-teman, sesuai di video ini. Dan semoga kalian juga bisa ya teman-teman. Kalau kalian punya baju gamis atau baju gaun dan baju seperti apa, kalau pengen dibetulin, tergantung lebihan bahannya juga ya teman-teman. Dan seperti ini hasilnya ya teman-teman kalau dipasang. Dan sekarang saya lanjut di sebelahnya ini ya teman-teman. Cara memasangnya sama seperti yang tadi. Kalau mau mendekin gaun pas nggak ada talinya, pas ada kampunya di bagian pinggangnya, bisa dibuat tali ya teman-teman. Kalau misal nggak ada, kalian pakai bahan yang lain ya teman-teman untuk memasang talinya. Karena kegunaan tali ini untuk supaya baju menarik dan kelihatannya bagus. Karena baju ini waktu dipakai karena longgar ya teman-teman, kalau dipakai pita ini atau tali ini nanti akan diikat ke bagian belakang biar kelihatan langsing, entah gimana ya teman-teman. Ini kan sesuai selera ya teman-teman. Ini hasilnya ya teman-teman, dan ini semoga bermanfaat buat kalian semua ya teman-teman. Dan sekarang saya lanjut untuk memasang di bagian bawahnya ya teman-teman. Dan pertama ini di bagian bawahnya ini saya sambung dulu di bagian kampunya ini ya teman-teman, dan saya lipit-lipit semuanya keliling ya teman-teman, karena asalnya ini sudah lipit-lipit ya teman-teman. Dan sekarang saya balikin seperti asalnya ya teman-teman, dilipit semua, juga dikerut juga sama ya teman-teman. Karena ini saya lipit asal aja ya teman-teman, tidak beraturan. Nah kalau tidak beraturan hasilnya pun juga lumayan menarik ya teman-teman. Dan ini semoga bermanfaat buat kalian semua ya teman-teman. Kita belajar sama-sama dan menjahit sama-sama ya teman-teman. Yang masih belajar menjahit, tonton aja di video saya ya teman-teman. Dukung terus Haranto channelnya ya teman-teman, dan semoga ini bermanfaat. Dan ini saya jahit keliling lipat-lipat seperti ini terus ya teman-teman. Sudah selesai saya jahit kelilingnya ini, nanti saya pasang di bagian pinggang bajunya teman-teman. Oke, ini sudah selesai jahit kelilingnya, lalu saya pasang di bagian badannya. Dan ini cara memasukkannya seperti ini ya teman-teman, masukin ke dalam badan bajunya. Dan ini talinya sudah saya sangkutkan seperti tadi ini ya teman-teman, di video tadi ini.
Ya teman-teman, kalau kalian belajar memasang tali ini, menyambung bahan ini, menyambung baju ini, kalian jangan di skip ya teman-teman, agar kalian tidak gagal paham ya teman-teman. Jadi kalian juga hemat ya teman-teman, hemat waktu maksudnya. Dan seperti ini cara memasangnya dibagi ya teman-teman, dari tengah ke tengah ya teman-teman, agar hasilnya bagus. Seperti ini ya teman-teman cara memasangnya. Diperhatiin ya teman-teman, agar kalian juga cepat bisa belajar menjahitnya. Karena di bagian roknya ini yang sudah saya lipit-lipit masih kurang ngerut ya teman-teman, lalu saya nanti balahnya lagi pas waktu menyambungnya nanti ya teman-teman. Dan sekarang saya jahit di bagian kampu ini kampunya sekitaran 1 cm ya, dan ini saya kerut lagi sedikit demi sedikit karena ini tidak beraturan. Dan cara menjahitnya yang lurus aja ya teman-teman. Kalau kalian tidak bisa langsung seperti ini, sebaiknya kalian pentolin sedikit-sedikit ya teman-teman, dikasih tanda, atau kalian jujur juga sama ya teman-teman, pakai jarum tangan. Kalau langsung kayak ini, kalau yang masih pemula yang baru belajar, pastinya akan susah ya teman-teman, karena ini saya sudah terbiasa. Dan terus kita jahit seperti ini, dan kerutannya kita tambahin lagi ya teman-teman, seperti ini kita kerut-kerut sedikit-sedikit, terus dijahit terus seperti ini ya teman-teman. Oh iya teman-teman, jangan lupa dukung saya ya teman-teman. Jika kalian suka dengan video saya, kalau membuat tali pita ini, tali pinggang juga sama atau pita juga sama ya teman-teman, karena di bagian bahan ini ada sisanya waktu pas saya memotong di bagian pinggang. Dan kalau tidak ada sisa bahannya, kalian boleh pakai bahan apa saja ya teman-teman, asal yang punya baju suka dengan warna bahannya. Dan kalian tentukan juga dengan warna bajunya juga ya teman-teman, karena di bagian rok ini ada sakunya ya teman-teman. Kalau sakunya bisa juga kalian bongkar atau kalian biarin atau kalian buang. Kalian harus bertanya dulu sama yang punya baju ya teman-teman, agar yang punya baju tidak marah ya teman-teman kalau kalian asal buang. Karena ini ada sakunya, jadi yang punya baju ini tidak masalah mau dibuang mau enggak, jadi saya biarin aja, jadi lubang sakunya makin kecil ya teman-teman. Seperti ini sudah selesai. Kalau udah dijahit, kalian jangan lupa diobrah ya teman-teman, agar bajunya tetap rapi. Dan seperti ini ya teman-teman hasilnya. Oke teman-teman, cukup di sini saja, dan semoga ini bermanfaat. Cara memasang talinya simpel sekali ya teman-teman, ini hasilnya. Oke teman-teman, cukup di sini saja ya teman-teman, dan sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi bersama Haranto Channel, dan semoga kalian sukses selalu ya teman-teman cara belajar menjahitnya. Bye bye.